Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlawanan tim advokat terdakwa surat dakwaan batal demi hukum, beralasan hukum dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan terdakwa melalui tim advokatnya, bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan. Umum menguraikan pada tanggal 29 April 2025 di MNC Konferensi Hall Gedung iNews Center dilaksanakan acara talk show Rakyat Bersuara bahwa dalam acara tersebut terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu. Menimbang bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78 garis miring PUU strip 15 diulangi 21 Romawi garis miring 2023 menyatakan bahwa pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik inkonstitusional bersyarat, maksudnya pasal 310 ayat 1 KUHP masih berlaku tetapi maknanya dibatasi agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan tentang perbuatan dengan lisan dalam pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat diadopsi untuk memperjelas makna pasal 310 ayat 1 KUHP. Tujuannya memberikan kepastian hukum dalam penerapan pasal 310 ayat 1 KUHP, mencegah perbedaan perlakuan dan diskriminasi, menghilangkan ambiguitas dan penerapan pasal tersebut. Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan penerapan pasal 310 ayat 1 KUHP lama tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa uraian perbuatan terdakwa dalam dakwaan ke-1 subsidiar dari unsur pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP dan uraian perbuatan dalam dakwaan kedua subsidiar pasal 310 ayat 1 KUHP atau WPS tersebut di atas adalah uraian unsur dari tindak pidana dengan kualifikasi sama, yaitu dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menduduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Menimbang bahwa atas dalil perlawanan tim advokat terdakwa bahwa dakwaan penuntut umum terdapat pencampur adukan dua rezim hukum pidana material, penuntut umum menyampaikan pendapat bahwa maksud dakwaan gabungan alternatif subsidiaritas penuntut umum untuk memberikan ruang bagi majelis hakim guna menguji dan menyaring secara rigid aturan mana yang paling tepat dan meringankan bagi terdakwa pada saat putusan akhir dijatuhkan, bukan di tahap putusan sela. Menimbang bahwa bentuk dakwaan alternatif penuntut umum dimaknai bahwa majelis hakim dapat memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang relevan dengan unsur pasal dakwaan, bukan memilih mempertimbangkan pasal dakwaan yang meringankan bagi terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terhadap uraian perbuatan terdakwa pada tanggal 29 April 2025 di MNC Konferensi Hall Gedung iNews Center dilaksanakan acara talk show Rakyat Bersuara bahwa dalam acara tersebut terdakwa secara lisan menyatakan yang pada pokoknya menyatakan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu. Dalam dakwaan sebagaimana dalam dakwaan ke-1 subsidiar dan dakwaan kedua subsidiar, maka penuntut umum harus memilih pasal yang akan didakwakan terhadap terdakwa, bukan menggunakan ketentuan pasal dalam KUHP lama atau WPS dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional. Menimbang bahwa dalam suatu perkara seyogianya penuntut umum menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian menentukan delik dalam pasal apa yang dilanggar oleh perbuatan tersebut. Seringkali suatu perbuatan yang sama diatur deliknya di dalam beberapa pasal yang beririsan. Dalam hal demikian, penuntut umum mempunyai kebebasan untuk memilah dan menentukan alternatif pasal apa saja yang akan penuntut umum dakwakan. Kemudian dibuktikan di persidangan. Dan pada akhirnya penuntut umum menawarkan pasal yang menurutnya terbukti berdasarkan fakta persidangan dalam tuntutannya. Dengan demikian, dalam penentuan pasal yang didakwakan, maka harus diperhatikan adalah substansi material dari delik yang diatur dalam alternatif pasal-pasal tersebut. Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama subsidiar dan dakwaan alternatif kedua subsidiar telah menentukan dua pasal yang mengatur delik sama persis, hanya saja berada dalam dua rezim undang-undang berbeda.
yang terhadapnya berlaku azas-azas sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain azas lex meteor, azas lex posterior derogat legi priori, menimbang bahwa alternatif yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena seakan menunjukkan bahwa penuntut umum tidak dapat menentukan pilihan pasal mana yang akan ia dakwakan untuk perbuatan yang sama dan karenanya akan dipersidangkan. Menimbang bahwa memperhatikan pada tanggal dakwaan dan waktu pelimpahan perkara aku ke pengadilan adalah jauh setelah berlakunya KUHP nasional, maka penuntut umum seyogianya mampu menilai keberlakuan pasal yang ia tuduhkan dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 KUHP nasional dan pasal 618 KUHP nasional, sehingga tidak seharusnya penuntut umum ragu dalam menentukan pasal yang didakwakan. Keraguan-raguan dalam menentukan pasal yang akan didakwakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan penuntut umum telah tidak cermat dalam menyusun dakwaan. Menimbang bahwa kecermatan dalam menyusun dakwaan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar tersebut. Surat dakwaan memang harus cermat dan jelas untuk memudahkan terdakwa mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian memudahkan baginya untuk mengadakan pembelaan diri terhadap dakwaan tersebut. Dalam menyusun surat dakwaan dikatakan lengkap kalau uraian perbuatan yang didakwakan menjadi bulat. Artinya, hal-hal yang relevan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan tidak ada yang tertinggal. Menimbang bahwa dalam literatur hukum acara pidana di Indonesia khususnya melalui buku karya A. Sutomo, Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan, unsur cermat, jelas, dan lengkap yang tercantum dalam syarat material surat dakwaan dijabarkan secara doktriner sebagai berikut. Cermat, kecermatan menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan dan menyusun surat dakwaan. Hal ini berarti penuntut umum harus teliti dalam menerapkan ketentuan undang-undang atau pasal-pasal yang tepat bagi terdakwa, serta memastikan tidak ada kekurangan atau kekeliruan baik dalam hal penerapan hukum material maupun formil yang dapat merugikan pembuktian atau dimanfaatkan oleh terdakwa. Jelas, surat dakwaan harus disusun secara terang dan tidak membingungkan sehingga mudah dimengerti. Kejelasan ini mencakup perumusan rangkaian fakta atau kejadian konkret mengenai bagaimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa, termasuk penyebutan unsur waktu, tempus delicti, dan tempat atau tempus delicti terjadinya perbuatan pidana secara tegas. Lengkap, uraian perbuatan dalam surat dakwaan harus mencakup seluruh unsur delik atau bestandelen dari rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan. Tidak boleh ada unsur dari pasal undang-undang yang dilanggar yang terlewatkan atau tidak diuraikan dalam narasi perbuatan material terdakwa, sehingga perbuatan tersebut secara utuh memenuhi kualifikasi dari delik yang dituduhkan. Bahwa apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi sehingga dakwaan menjadi kabur atau samar-samar atau obskur libel, maka surat dakwaan tersebut berpotensi dinyatakan batal demi hukum atau null and void. Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum mencantumkan dalam dakwaan ketentuan pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan pasal 310 ayat 1 KUHP atau WVS atau KUHP lama yang merupakan tindak pidana yang sama terhadap uraian perbuatan yang sama. Dalam satu surat dakwaan dapat disimpulkan bahwa penuntut umum dalam menyusun dakwaan tidak cermat. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlawanan tim advokat terdakwa surat dakwaan batal demi hukum, beralasan hukum dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan terdakwa melalui tim advokatnya, bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwati Fauzia Tiasuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada negara. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima.
menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garing datar 133 garing M.1.14 garing EOH.2 garing 06 garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 oleh Christina Indarwati SHMH sebagai Hakim Ketua, Rudi Rafli Siregar SHMH, Matilda Christina Katarina SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Erni Esa dan kawan-kawan panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh tim dari penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi tim advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian terdakwa ya. Telah selesai pembacaan putusan, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, Majelis Hakim bersiap membuka ruang sidang.